Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pejuang PBG yang hari ini sedang bersiap-siap untuk mengikuti uji pengetahuan atau UP yang ini merupakan tahapan penentu kelulusan untuk Bapak Ibu semua. Baik, di kesempatan ini saya akan berbagi berkenaan dengan jangan lakukan kesalahan teknis fatal saat UP PPG. Jadi ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh Bapak Ibu jika Bapak Ibu ingin lulus PPG secara baik begitu. Baik, yang pertama adalah Bapak Ibu jangan melakukan kecurangan atau cheating gitu. Jadi ini menjadi faktor utama untuk penentuan kelulusan Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu melakukan kecurangan dan ditandai oleh pengawas, tentunya Bapak Ibu bisa dipastikan tidak akan lulus. Karena ini menjadi perhatian khusus oleh panitia nasional PPG bahwa melakukan kecurangan itu merupakan sesuatu yang fatal dan tidak boleh dilakukan oleh peserta PPG. Kesalahan-kesalahan ini berdampak pada beberapa hal, di antaranya adalah pelanggaran dan sanksi peserta. Di sini berdasarkan juknis yang disampaikan oleh panitia nasional PPG bahwa nanti pelanggaran itu terbagi menjadi tiga, ada ringan, kemudian sedang, dan berat. Ringan itu termasuk di dalamnya adalah teknis ujian, misalnya peserta tidak menunjukkan identitas saat awal video begitu, maka sanksinya adalah peserta menandatangani berita acara pelanggaran. Kemudian yang sedang itu melanggar tata tertib ujian. Nah, tata tertib ujian ini adalah salah satunya adalah di uji pengetahuan. Sanksinya adalah yang pertama, peserta membuat pernyataan, kemudian yang kedua, peserta menandatangani berita acara pelanggaran, dan yang ketiga, peserta dinyatakan tidak lulus dan bisa mengikuti uji kompetensi berikutnya. Itu sanksinya untuk kategori sedang. Kemudian untuk kategori berat, yaitu melakukan kecurangan, seperti yang di poin 1 ini, sanksinya adalah satu, peserta membuat pernyataan, kedua, peserta menandatangani berita acara pelanggaran, ketiga, peserta dinyatakan tidak lulus dan tidak bisa mengikuti uji kompetensi pada satu periode uji berikutnya. Kemudian yang keempat, jika pelanggaran dilakukan oleh institusi, maka institusi tidak boleh menyelenggarakan UKM PPG untuk periode selanjutnya atau sanksi lain yang ditetapkan oleh panitia pengarah. Jadi ini perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kita ketika mengikuti uji pengetahuan itu tidak terlepas dari sanksi-sanksi yang membayangi Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu adalah jangan sampai melakukan kecurangan karena kecurangan ini masuk ke dalam sanksi berat Bapak Ibu, dan Bapak Ibu pasti tidak lulus dan kemudian tidak bisa diikutkan untuk satu periode berikutnya begitu. Dan kita contohkan Bapak Ibu sanksi beratnya yang sudah melakukan kecurangan. Seperti ini, misalnya Bapak Ibu mengikuti tes UP itu menggunakan orang pengganti. Kalau di sini diganti orang lain, peserta perempuan misalnya diganti dua laki-laki, dan di sana dicontohkan bahwa dalam kecurangan selalu ada ketidaksempurnaan. Bisa dilihat oleh pengawas, ternyata roknya berbeda Bapak Ibu, misalnya di situ. Nah, ini salah satu yang menekankan bahwa Bapak Ibu tidak boleh menggunakan peran pengganti. Apapun kondisi Bapak Ibu, upayakan bisa mengikuti tes secara mandiri, secara pribadi Bapak Ibu mengikuti tes. Itu sebagai pertanggungjawaban juga Bapak Ibu, pertanggungjawaban moral bahwa nantinya Bapak Ibu itu tidak hanya menerima sertifikat pendidik yang akan berdampak pada kesejahteraan Bapak Ibu. Sehingga ini menjadi pertanggungjawaban moral Bapak Ibu nantinya akan diakui sebagai guru profesional. Sehingga harapannya untuk menjadi guru profesional itu ya ditunjukkan mulai dari tes ini. Tunjukkan ke profesional Bapak Ibu bahwa yang tes ya harus Bapak Ibu begitu. Jangan sampai menggunakan peran pengganti karena ini masuk ke dalam pelanggaran berat. Kemudian seperti ini Bapak Ibu. Jadi terlihat bahwa peserta ini sebenarnya mengerjakan ujian UP. Terlihat bahwa dia sedang memegang laptop, kemudian seolah-olah sedang mengisi, tapi ketika kita lihat keterangannya bahwa ujian dikerjakan orang lain jarak jauh, tidak mengetik dan menggerakkan mouse, tetapi kursor bergerak sendiri. Begitu juga tangan teks yang terisi dengan sendirinya tanpa mengetik. Itu Bapak Ibu, ini adalah salah satu pelanggaran berat bahwa ini terdeteksi
oleh pengawas bahwa dia melakukan pelanggaran berat berupa menggunakan orang lain untuk dikerjakan dengan jarak jauh. Jadi yang terpantau kamera ini seolah-olah mengerjakan, padahal dia tidak menyentuh mouse, tidak menyentuh keyboard, tapi kursornya bergerak sendiri, kemudian teksnya berjalan sendiri. Kan ini merupakan pelanggaran dan ini jangan sekali-kali Bapak Ibu lakukan. Oke, selanjutnya ini juga begitu Bapak Ibu. Jadi seolah-olah tangannya bergerak begitu, kemudian seolah-olah mengerjakan, tapi ini juga di atas sudah memperoleh keterangan bahwa ini dilaporkan oleh pengawas, ini teridentifikasi dia melakukan pelanggaran yang berat begitu karena seolah-olah dia menggunakan tambahan aplikasi sebagai remote yang dikerjakan oleh orang lain, dan ini pelanggaran dan ini jangan dilakukan ya Bapak Ibu ya, karena ini merupakan pelanggaran berat. Kemudian selanjutnya adalah nih Bapak Ibu, nanti ketika ujian mohon jangan mengobrol dengan siapapun, misalnya di dalam ruangan Bapak Ibu itu ada orang lain, mohon jangan mengobrol. Khawatirnya itu ditandai meskipun ini catatannya tidak terpenuhi standar pelanggaran berat Bapak Ibu. Tapi siapa tahu ini menjadi pelanggaran sedang dan nanti tentunya itu tidak lulus begitu. Karena pelanggaran sedang itu juga sanksinya tidak lulus, pelanggaran berat tidak lulus, plus dia akan diberikan sanksi tidak bisa ikut satu periode berikutnya begitu. Mohon hal-hal seperti ini diperhatikan ya Bapak Ibu agar Bapak Ibu bisa lulus dengan baik untuk mengikuti ujian pengetahuan ini. Kemudian ini Bapak Ibu seperti tadi juga pengawas mengidentifikasi bahwa dia sudah menegur kepada peserta bahwa dia juga diduga kecurangan, seolah-olah mengetik tapi tangannya ternyata tidak menyentuh keyboardnya Bapak Ibu. Sudah diamati sebanyak 3 kali, ternyata betul tangannya tidak menyentuh keyboard dan tetapi kursor dan isiannya terisi, dan ini termasuk ke dalam pelanggaran berat. Mohon tidak dilakukan Bapak Ibu kesalahan-kesalahan seperti ini, jangan menggunakan orang lain untuk bisa mengerjakan karena ini dalam bentuk kecurangan. Jadi mohon tidak dilakukan Bapak Ibu. Kemudian seperti ini juga sama, menggunakan orang lain atau ini dibantu oleh Bapak Ibu. Jadi ketika mengerjakan, mohon Bapak Ibu apapun yang terjadi, baik Bapak Ibu mengalami kesulitan atau ada gangguan, mohon tidak ada yang mendekat kepada Bapak Ibu karena nanti ketika ditandai seolah-olah dibantu seperti ini, meskipun orangnya tidak terlihat tapi tangannya sudah ada berbeda, ini ditandai oleh pengawas, maka ini Bapak Ibu bisa masuk ke pelanggaran berat, Bapak Ibu tidak lulus gitu. Pelanggaran sedang saja Bapak Ibu tidak lulus gitu. Jadi mohon diupayakan semaksimal mungkin Bapak Ibu mengerjakan sendiri. Tidak ada indikasi-indikasi kecurangan, tidak dibantu oleh orang lain, terutama nanti ketika Bapak Ibu melakukan ataupun mengisi untuk bagian esai Bapak Ibu atau soal refleksi yang 4 pertanyaan di akhir setelah Bapak Ibu mengerjakan soal-soal pilihan ganda. Mohon apapun yang terjadi kerjakan sendiri Bapak Ibu, jangan sampai hal-hal yang secara teknis sederhana seperti ini tapi membuat fatal Bapak Ibu tidak lulus. Jadi mohon dihindari yang kecurangan. Ini Bapak Ibu juga menggunakan ditemukan ada peserta yang menggunakan ChatGPT begitu. Jadi ada salah satu peserta yang merasa polos begitu, sok polos begitu, menunjukkan kepada pengawas bahwa kok tempat saya layar saya ada muncul seperti ini. Dia tidak tahu kalau ternyata itu merupakan salah satu aplikasi ChatGPT yang digunakan untuk menjawab soal refleksi. Jadi mohon Bapak Ibu tidak menggunakan atau tidak melakukan hal-hal yang seperti ini. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, tadi yang pertama adalah kecurangan, yang kedua sinyal internet terputus atau tidak stabil. Ini jangan sampai terjadi Bapak Ibu. Apapun yang terjadi Bapak Ibu mulai sekarang dipersiapkan, dicari tempat yang terbaik, tempat yang memungkinkan tidak terputus sinyalnya. Langkah pertama Bapak Ibu bisa menggunakan WiFi, tapi diberikan alternatif lain disambungkan dengan tethering HP. Jadi kalau sewaktu-waktu internet listrik padam begitu masih langsung tersambung dengan tethering HP.
Karena kalau Bapak Ibu tidak menggunakan plan A, plan B, hanya fokus misalnya menggunakan WiFi saja, tiba-tiba mati listrik, itu akan terputus sinyal SEB-nya, Bapak. Sinyal internetnya terputus dan aplikasi SEB tidak akan berjalan. Kalau Bapak Ibu misalnya mencoba menyambungkan kembali, ya kalau SEB itu sangat sensitif sekali, Bapak Ibu. Kalau sudah terputus, padam begitu, maka kemungkinan besar tidak bisa dilanjutkan begitu. Apalagi Bapak Ibu harus mengganti laptop dan seterusnya, tidak mungkin seperti itu. Maka saya sarankan Bapak Ibu menggunakan WiFi berlapis. Misalnya pakai WiFi, kemudian juga tethering HP. Jadi kalau sewaktu-waktu listrik padam, kemudian bisa langsung terkoneksi oleh tetheringan HP. Tapi dipastikan Bapak Ibu, laptop Bapak Ibu itu bisa bertahan baterainya ketika mati listrik. Jangan sampai kemudian kalau mati listrik, laptop Bapak Ibu yang digunakan juga mati. Itu yang dikhawatirkan. Mohon disiapkan dari sekarang device-nya yang bagus begitu untuk laptopnya, dan kemudian HP-nya juga yang sesuai dengan spesifikasi begitu. Sehingga untuk hal-hal tertentu ketika misalnya mati listrik gitu, laptopnya masih bisa tersambungkan dengan tethering HP. Itu yang kedua Bapak Ibu, saya ulangi, yang pertama kecurangan, yang kedua sinyal internet terputus. Mohon ini dihindari, mohon disiapkan untuk jaringan internet yang bagus. Kemudian yang ketiga, ini Bapak Ibu yang sudah saya singgung tadi, laptop mati atau error tiba-tiba. Jadi pastikan Bapak Ibu spesifikasi laptop Bapak Ibu yang bisa mumpuni, bisa bertahan setidaknya dalam waktu 3 jam. Karena Bapak Ibu harus mengerjakan 120 menit untuk pilihan ganda dan 30 menit untuk soal refleksi. Jadi betul-betul mohon disiapkan untuk laptop yang kira-kira bertahan dalam 3 jam. Anggap aja 30 menitnya sebagai persiapan Bapak Ibu. Jadi mohon laptopnya sesuai dengan kualifikasi, dan berharap Bapak Ibu bisa menggunakan laptop yang terbaiknya begitu. Kemudian yang keempat, itu posisi kamera jangan sampai tidak sesuai Bapak Ibu. Jadi pastikan kamera nanti yang dipasang oleh Bapak Ibu untuk kamera HP yang berada di sisi pojok kanan atau kiri, mohon diikuti dengan betul apa yang disarankan oleh pengawas di kelas masing-masing. Jadi posisinya di mana nanti kan akan dibantu Bapak Ibu diatur oleh pengawas. Jadi mohon Bapak Ibu menempatkannya betul-betul sesuai, jangan sampai tempat yang tidak sesuai membuat Bapak Ibu tidak ternampak secara utuh di kamera, membuat pengawas merasa bahwa Bapak Ibu dicurigai begitu, ada melakukan indikasi-indikasi kecurangan. Jadi pastikan posisi kamera itu bisa memunculkan Bapak Ibu secara utuh dan benar tempatnya di mana. Kalau misalnya Bapak Ibu disarankan untuk menaruh posisi kamera di depan, berarti taruhlah di depan. Kalau mereka kalau dari pengawas menyarankan di pojok, maka tempatkanlah di pojok. Nanti ikuti apa yang menjadi kebijakan atau sesuai juknis yang diberikan oleh pengawas Bapak Ibu. Mohon diikuti. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, mohon jangan sampai terlambat login atau tidak mengecek jadwal. Jangan sampai lupa Bapak Ibu. Kira-kira kalau Bapak Ibu misalnya terjadwalnya pukul 8 begitu, mohon dipersiapkan 1 jam sebelumnya sudah ada di sekitaran lokasi Bapak Ibu. Mohon disiapkan kondisi tempatnya dan seterusnya, sinyal dan seterusnya. Mohon disiapkan Bapak Ibu, bila perlu Bapak Ibu mau ke kamar mandi terlebih dahulu, ataupun kalau belum makan ya makan terlebih dahulu begitu. Jadi Bapak Ibu tidak terlambat untuk login, maksudnya masuk begitu, dan kemudian mohon jangan lupa untuk mengecek jadwal Bapak Ibu, sesuaikan. Jangan sampai tertinggal atau lupa, seharusnya Bapak Ibu misalnya jam 8 tapi nanti tiba-tiba dicek kembali ingatnya pukul 13 begitu. Nah, ternyata Bapak Ibu sudah terlambat. Nah, ini membuat Bapak Ibu juga tidak akan bisa mengikuti untuk sesi selanjutnya karena sudah diplotting sesuai dengan sesinya masing-masing. Mohon dicek, kemudian dicatat, jangan lupa dipersiapkan, bila perlu buatkan alarm di HP-nya untuk Bapak Ibu mempersiapkan di tanggal sekian jam berapa Bapak Ibu harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk UP begitu. Jadi setidaknya 5 hal ini Bapak Ibu yang kemudian kami wanti-wanti kepada Bapak Ibu. Yang pertama tadi tidak boleh curang, yang kedua Bapak Ibu pastikan sinyal tidak terputus karena bahaya sekali kalau sinyal terputus. Yang ketiga Bapak Ibu laptopnya mohon disiapkan dengan betul. Mohon tidak hanya laptop tapi juga mungkin HP untuk 2 jam sampai 3 jam
3 jam lebih nanti Bapak Ibu akan menggunakan Zoom melalui HP-nya, mohon pastikan HP-nya tidak mati, tidak ngehang dan seterusnya. Begitu juga dengan laptopnya, pastikan dalam waktu 3 jam tidak ngehang, tidak error dan seterusnya. Begitu ya Bapak Ibu. Silakan diuji coba terlebih dahulu ataupun dicek terlebih dahulu untuk ketahanan laptopnya dan juga HP-nya. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu pastikan kamera yang akan diposisikan nanti menggunakan tripod Bapak Ibu, baik di depan, kanan, kiri ataupun nanti diposisikan di mana, ikutin petunjuk dari pengawas begitu sesuai dengan juknis. Dan yang kelima, mohon tidak terlambat login atau lupa untuk mengikuti tes. Mohon dicek jadwalnya dengan baik-baik sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik sesuai dengan waktunya. Mungkin itu Bapak Ibu yang perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu semua. Mohon bisa dilaksanakan agar UP Bapak Ibu lancar dan harapannya lulus bisa terwujud. Jadi Bapak Ibu untuk saat ini tinggal berupaya untuk berlatih, kemudian menyiapkan alat-alatnya. Selamat bertempur Bapak Ibu mengikuti UP. Kami doakan Bapak Ibu sukses mengikuti UP, tidak ada kendala apapun dan nanti bisa ketika di pengumuman kelulusan dinyatakan Bapak Ibu lulus dan nanti memperoleh serdik dan diakui sebagai guru profesional, dan itu akan membuat Bapak Ibu menjadi memperoleh kesejahteraan dari hasil ataupun pengakuan sebagai guru profesional tersebut. Selamat berjuang Bapak Ibu, kami doakan semuanya sukses, lancar dan tidak ada hambatan suatu apapun, dan jaga kesehatan Bapak Ibu, mohon tidak begadang malam-malam, tidak letih-letih terlebih dahulu sebelum mengikuti UP, mohon dijaga kesehatannya sehingga nanti ketika UP Bapak Ibu dalam kondisi yang betul-betul fit dan sehat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saya bagikan informasi ini kepada Bapak Ibu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.